Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati hari baru, kami boleh menikmati kuat dan sehat, kami boleh menikmati kehidupan yang dibaharui Tuhan. Kami mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhanlah kiranya bersama dengan kami dan memberkati pemberitaan firman ini. Amin. Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian keluarga kita hari ini, Rabu 22 Juni tahun 2022. Firman Tuhan dari surat Efesus 4 ayat 20, demikian. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah belajarlah mengenal Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen merasa dirinya sudah mengenal Tuhan dengan baik. Dibuktikan dengan rajin beribadah dan terlibat dalam pelayanan. Padahal itu tidak menjamin sepenuhnya seseorang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang dimaksud mengenal bukanlah sekedar tahu, tapi lebih dari itu, yaitu memiliki hati yang melekat pada Tuhan dan ada persekutuan yang karib dengannya yang terjadi secara terus-menerus. Bila hanya sekedar tahu saja, maka orang tidak akan tahu isi hatinya. Ada berkat yang luar biasa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Pertama, Tuhan melindungi dan membentengi hidupnya. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14. 2. Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar doanya pasti dijawab oleh Tuhan, sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada Yeremia. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Ketiga, Tuhan memberkati dengan umur panjang. Mazmur 91 ayat 16 meliputi kesehatan dan damai sejahtera. Amsal 3 ayat 2. 4. Memperoleh keselamatan. Ada jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi orang-orang yang mengenal namanya. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Perkataan ini hanya dapat dikatakan oleh Dia saja, bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripadanya. Kekuasaannya di sorga menunjuk bahwa Ia berkuasa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar dan lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Ibrani 1 ayat 3-4. Kepadanya telah diberikan kuasa atas segala yang hidup, sehingga ia dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah diberikan kepadanya. Yohanes 17 ayat 2. Kekuasaannya di bumi menunjuk bahwa Dia yang menjadikan dan pemilik dunia ini. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Ia lebih tinggi dari Musa. Ibrani 3 ayat 3. Dan ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita kepada Bapa. Ibrani 7 ayat 25. Dengan demikian menunjukkan bahwa hanya Dialah yang berkuasa baik di sorga dan di bumi. Dialah yang menjadi sumber dan pusat kehidupan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tetap nyata sampai saat ini. Kasih setianya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita yang percaya dan mengenalnya. Oleh karena itu, marilah kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih dan lebih lagi. Mengenal Kristus berarti mengenal isi hatinya,
mengerti kehendaknya, mengerti rencananya, menyelaraskan setiap langkah hidup seturut dengan firman-Nya, serta berusaha untuk tidak menyakiti atau mengecewakannya dengan ketidaktaatan, maka tetap percaya bahwa Kristus yang kita kenal adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Biarlah kami selalu mempunyai rasa rindu untuk bertemu dengan Engkau setiap saat, sehingga kami semakin mengenal-Mu dan boleh menceritakan perbuatan-Mu kepada banyak orang. Amin.